Film dimulai dengan adegan seorang pria kaya raya bernama Michael Green yang sedang bersantai di halaman rumahnya, sementara beberapa orang di sekelilingnya tengah menyiapkan senjata. Saat bertemu wanita cantik bernama Cindy, Michael mengajaknya bersenang-senang. Tanpa mereka ketahui, seorang penembak jitu bernama Facundo sudah siap di posisinya. I'm still Cindy, baby. You like that? You? Got a little on you. Ketika Cindy dan Michael hampir bercocok tanam, dua rekan Facundo mendekat. Begitu tembakan dilepaskan dan mengenai dada Michael, Hilde serta Alexi langsung menyerang karena Michael ternyata masih hidup. This retirement thing is really... Yes. Really good. Fucking love this. You got old, Michael. Cindy, Facundo, Hilde, dan Alexi adalah komplotan pembunuh bayaran profesional. Setelah tugas mereka selesai, Carl sang pengemudi handal datang menjemput seluruh anggota. Please come on board. Fasten your seatbelt. Man, safe flight. Great job, Facundo. Di tempat lain, seorang pria bernama Duncan Fish sedang menjalani perawatan. Dari hasil ronsen terlihat bahwa dalam tubuhnya masih tertanam batang besi akibat luka sebelumnya, menandakan bahwa Duncan bukan orang sembarangan. Setelah pemeriksaan, Duncan menemui seorang akuntan bernama Lomas Paul untuk melakukan kebiasaan. Rutinnya berdonasi sebesar $200.000 setiap tahun. Dari percakapan tersebut diketahui bahwa Duncan akan segera pensiun dengan dana mencapai $8,2 juta. Will you be making the same charity donation again this year? $200,000, yes? Yes. The recipient, the trust, yes? Yes. Put that on your official retirement date, $8,207,523. Beberapa waktu kemudian, Vivian yang memberi perintah kepada kelompok Cindy berada di sebuah gereja. Saat khotbah berlangsung, ia menerima panggilan dari Duncan yang mengajaknya bertemu. Di tempat pertemuan, Vivian menyebutkan bahwa Michael adalah bagian dari kelompok pembunuh bayaran seperti Duncan yang juga akan segera pensiun. Untuk menghindari kecurigaan, Vivian berbohong bahwa Michael dibunuh oleh agen Rusia bernama Pedro. Dengan imbalan $1 juta, atasan Vivian yang bernama Blood memerintahkan Duncan untuk menghabisi Pedro sebelum masa pensiunnya. Meski awalnya menolak karena masa pensiunnya tinggal 2 minggu lagi, Vivian menekan Duncan karena hanya kesatria hitam sepertinya yang dianggap mampu menghabisi Pedro. Our intel says Michael's killer is tied to a Russian outlet by the name of Pietro Gonzalez. The old boss Blood sanctioned $1 million bullet. More finesse, more the Black Kaiser. Keesokan harinya di Montana, saat sedang berbelanja bahan makanan, Duncan tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi ATM. Meskipun tidak suka anjing, ia merasa iba ketika melihat seorang gadis yang terpaksa menjual anjingnya demi uang. What's his name? He likes you, man. He doesn't have one. Hey, whatever you say, man. He's only $50. I don't need a dog. Duncan pun membeli anjing itu. Setibanya di rumah karena belum pernah memelihara anjing, ia menonton video tutorial cara merawatnya. Pretty good, huh? Saat tertidur, anjing barunya menjilati kakinya. Dalam mimpinya yang dipenuhi bayangan tragis, Duncan secara tidak sengaja membunuh anjing tersebut. Keesokan paginya, setelah menguburkannya, Duncan melihat seorang gadis bernama Camille yang sedang membelah kayu sendirian.
Ketika Camille kembali dari membeli bahan makanan, ia terkejut melihat Duncan telah menyelesaikan pekerjaan itu tanpa diminta. Malam harinya, Duncan menghubungi Vivian untuk meminta tambahan biaya dalam misi membunuh Pedro. Agar percakapan aman dari penyadapan, ia mengganti kartu SIM setiap 30 detik. Setelah beberapa kali negosiasi, akhirnya disepakati bahwa Duncan akan dibayar $2 juta. You only get 30 seconds. You didn't hang up, so I assume you want to know how much. 2 million. One now, one when it's done. This is up. Jesus, Mary, fuck. Namun setelah itu, Blood datang dengan niat membunuh Duncan karena jika Duncan disingkirkan, Blood bisa menghemat $8 juta dana pensiun, sama seperti yang ia lakukan kepada Michael. You should just forget about him and move on. Unless you have a better way of putting him in our crosshairs and saving me $8 million. This is a bad idea. So shut the fuck up and let's go with my plan. Sementara itu, Duncan mulai memantau Pedro yang kerap menggelar pesta narkoba di apartemennya. Di sisi lain, Blood memperagakan gerakan yang diajarkan mendiang ayahnya di depan para donatur. Ayahnya meninggalkan pedang Damaskus dan kekayaan yang berlimpah. This is my most special sword. Dari percakapan dengan para donatur terungkap bahwa Blood memiliki utang sebesar $29 juta. Ia berjanji akan melunasinya di akhir tahun dengan cara menyingkirkan anggota organisasi yang mendekati masa pensiun, agar uang pensiun mereka bisa ia gunakan untuk melunasi utang tersebut. Show this year your liabilities are at 29 million. I don't assume they will die. Sementara itu, dalam perjalanan menuju Belarus di dalam pesawat, Duncan kembali mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi itu tampak sangat mempengaruhinya. Beberapa jam kemudian, setelah bersama seorang wanita bernama Alice, Duncan mengetahui bahwa Alice memiliki anak kecil dan ia pun menanyakan tarifnya untuk 2 hari. Di hotel tempat Pedro menginap, Duncan yang menyamar sebagai pekerja dipanggil untuk membuka kamar terkunci yang berisi seorang wanita dan anak kecil. Ini rupanya bagian dari rencananya karena ia sengaja menciptakan kebisingan dengan memecahkan kunci untuk mengalihkan perhatian. Di kamar tersebut, Pedro merasa terganggu oleh suara berisik yang dibuat Duncan, sehingga ia mendatangi Duncan secara langsung. Ketika Duncan memasuki kamar Pedro, ia melihat data dirinya berada di atas meja. Hal itu menunjukkan bahwa Pedro juga diperintahkan oleh seseorang untuk membunuh Duncan. Sebelum menghabisinya, Duncan meminta Pedro menyebutkan nama orang yang memberinya perintah. Namun, karena Pedro menolak, Duncan pun menghabisinya saat itu juga. Mandaron a matarte. Pero parece que soy yo el que quiere matar. ¿Sabes quién hizo la orden? No sé. Setelah itu, ia segera mengirimkan bukti foto kepada Vivian bahwa tugasnya telah selesai. Okay, the job is done. I'll send you a picture. Wait, shit. Duncan kemudian keluar dari hotel sambil membawa anak kecil yang ia sewa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ты зарабатываешь эти деньги, убивая людей. Пошли. Merasa rencana mereka mulai terbongkar, Vivian mendatangi Blood dan memarahinya. Vivian yang ketakutan pada Duncan menyarankan Blood agar menyerah saja dan menerima uang pensiunnya. Namun Blood yang sedang terjerat utang berencana untuk menghabisi Duncan di hari ulang tahunnya nanti. You tried to kill the Black Kaiser. I told you we should leave him the fuck alone.
him the second half of his fee so we don't have to. Okay, do it. Karena itu, Blood memerintahkan tim A, kelompok Hilde, untuk menginterogasi Paul dari berbagai bukti kwitansi yang mereka temukan. Hilde dan kelompoknya menyadari bahwa setiap tahun Duncan berdonasi kepada orang yang sama. Where does he live, Paul? Debt accounts. Yeah, it's all in there. V for Wisla. Paul yang tidak tahan dengan siksaan akhirnya memberikan 3 alamat tempat tinggal Duncan. Namun secara mengejutkan setelah mendapatkan semua informasi, Hilde tetap menghabisi Paul. Coffee shop or Pada waktu yang sama, Duncan yang sedang berbelanja di toko langganannya bertemu Camille. Camille tampaknya sudah mengetahui bahwa Duncan adalah orang yang sebelumnya membantunya. Namun saat pintu toko terbuka, Camille langsung terkejut mendengar suara dari pintu tersebut, menunjukkan bahwa ia memiliki trauma mendalam yang belum hilang. This young lady rents right up where you are. You can probably see her cabin from your place across the lake. Birthday! And bacon at Betty Crock. Hoppers, come on back this way. I got paper. Di tempat lain, Cindy menjalankan tugasnya dengan pergi ke alamat pertama rumah Duncan. Namun ternyata apartemen itu bukan dihuni Duncan, melainkan seorang sutradara film jadul yang menyewa tempat tersebut dari Duncan kelompok Hilde, kemudian membunuh pria itu tanpa ampun. Really just here regarding the Strangled? Who the fuck this? Fucking talking about the fucking door. It's fucking stupid. Cindy! Beberapa hari kemudian, Camille memutuskan menemui Duncan yang sedang bersantai di sebuah kedai kopi. Dalam percakapan itu, Camille menyadari bahwa Duncan adalah tetangganya dan diam-diam telah membantu pekerjaannya. Namun saat mereka berbincang, seorang pria tiba-tiba duduk di antara mereka dan lagi-lagi Duncan melihat bahwa Camille memiliki trauma serius dalam hidupnya. It's peaceful. I'm so fine. Okay. Keesokan harinya, Hilde dan kelompoknya menyelidiki alamat kediaman Duncan lainnya. Kali ini, tempat itu dihuni sekelompok remaja nakal yang sering memperjualbelikan narkoba. Karena mereka hanya menyewa tempat dari Paul, melalui Duncan, Hilde dan kelompoknya memutuskan untuk menghabisi para pemuda itu agar tidak meninggalkan bukti apapun. I don't know shit. The fuck is going on? Come on. Where's it going? Sementara itu, Duncan sedang bersama Camille yang menunjukkan beberapa foto hewan hasil jepretannya. Mengisi waktu luangnya, Camille sering pergi ke hutan untuk memotret berbagai jenis hewan. Duncan, yang pernah menjadi pebisnis pemakaman di banyak negara, kemudian menceritakan bahwa ia telah mengunjungi 99 negara sehingga ia menguasai banyak bahasa dan memahami berbagai kebiasaan. Mengetahui hal itu, Camille yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di wilayah tersebut menyarankan agar Duncan menjadi guru bahasa dan sejarah. How many countries have you been to? 99. Do you speak any languages? 8. You should give a class at school. Keesokan harinya, kelompok Hilde mendatangi alamat Duncan yang ketiga dan menemukan bahwa Duncan tidak berada di sana. Vivian yang mendengar kabar itu segera memerintahkan Facundo dan yang lainnya untuk menemukan Duncan secepat mungkin, karena jika mereka gagal, Blood bisa saja membunuh mereka akibat pekerjaan yang berantakan. She's replaceable. You all are. Di sisi lain, Duncan teringat perkataan Camille dan memutuskan untuk mulai mengajarkan berbagai teknik, bahasa, serta kebiasaan orang dari berbagai negara. Anak-anak di sana terlihat sangat menyukai Duncan. And here.
Tak lama setelah itu, Duncan memberikan Camille sebuah kado berisi pistol. Camille sangat senang karena belum pernah bertemu orang seperti Duncan. Sementara itu, kelompok Hilde menemui rekan mereka, Junkie Jane, dan bingung karena mereka masih belum menemukan Duncan. Setelah kembali memeriksa kwitansi donasi milik Duncan yang mengarah ke alamat rumah Camille, Hilde dan kelompoknya segera menuju lokasi tersebut. Charities. It's the bank account. Fuck me, live there. Why wouldn't he? No shit. Let's go. Keesokan harinya, Duncan mengetahui bahwa Camille tidak tahu cara memegang pistol, sehingga ia pun mengajarinya beberapa teknik dasar menembak. Namun saat mencoba mengikuti arahan Duncan, Camille tiba-tiba bersedih dan mengurungkan niatnya karena tampaknya memiliki trauma mendalam. That's it. Setelah menenangkan Camille, Duncan pergi ke toko langganannya untuk membeli kado pengganti. Dari kejauhan, Facundo dan kelompoknya memata-matai Duncan dan langsung memberitahu Cindy untuk memulai aksi. Target, right there. Here we go. He's coming your way. Dalam perjalanan pulang, Duncan melihat seorang wanita yang kesulitan memperbaiki mobil mogoknya dan mengajak wanita itu ke rumahnya. Wanita itu ternyata adalah Cindy yang memang ditugaskan kelompoknya untuk mendekati dan membantu membunuh Duncan. Ketika Cindy berhasil menggoda Duncan untuk beraktivitas intim, Facundo langsung menembaknya. Cindy, take it easy on... In position. Don't kill him before I get it. Oh, you lucky man. Ready? Yes, sir. Fuck him. Setelah menghabisi Cindy, Duncan menyadari bahwa Hilde sudah masuk ke rumahnya. Dengan sigap, ia keluar dan melumpuhkan Facundo yang berada di luar. Facundo. Hilde merasa terpojok setelah mengetahui Duncan berhasil membunuh Facundo dan Cindy. You make mistakes when you're afraid. Not today. Tidak lama kemudian, Duncan juga berhasil menghabisi Carl. Ia mengambil kunci kamar motel dari saku Carl dan segera menuju lokasi tersebut yang ternyata adalah tempat tinggal Jane. You can't always get what you want. Jane yang sedang berada di bawah pengaruh obat secara tidak sengaja memberitahu Duncan bahwa Alexi baru saja menculik Camille atas perintah Blood. Karena Duncan tidak memiliki urusan lain dengannya, ia pergi tanpa melukai Jane. The girl the old man bought a gift for. What the fuck's going on? Setibanya di rumah Camille, benar saja Duncan menemukan rumah yang sudah berantakan dan Camille tidak lagi berada di sana. Di sisi lain, Blood yang mengetahui kematian Hilde, kekasihnya, menjadi sangat murka.
Beberapa waktu kemudian, Duncan memutuskan bertemu Porter, rekannya yang sudah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Dalam pertemuan itu, Duncan menjelaskan bahwa Blood berencana membunuhnya demi melunasi hutang-hutangnya. Duncan meminta bantuan Porter untuk mencari keberadaan Camille yang disembunyikan oleh Blood. Mendengar penjelasan itu, Porter mengatakan bahwa kemungkinan besar Camille berada di mansion milik Blood, tempat yang memiliki cukup ruang untuk menyembunyikan banyak hal. Somewhere in Okay, you know where they would keep to go. your guess is as good as mine, but she's probably in the man have lots of rooms. Sebelum pergi, Porter menjabat tangan Duncan, namun ternyata itu adalah jebakan. Di dalam sapu tangan Porter terdapat racun yang langsung melumpuhkan Duncan. Take it. Good. Send someone over myself. Beberapa waktu kemudian, Duncan terbangun dalam kondisi terikat di hadapan Blood. Rantai membatasi geraknya agar ia tidak dapat melawan saat disiksa. Pada saat itu, Blood menuduh Duncan sebagai pengkhianat. Karena telah membunuh Hilde, Blood berniat menyiksa Duncan tanpa henti hingga hari ulang tahunnya yang tinggal 4 hari lagi. Streets for 6 miles later. William Wallace. There, actually see and smell. It's wide open. Huh? And so it went on. Because, please. Oh, sorry, did that hurt? Please. Fun. Hari demi hari, Duncan terus mengalami penyiksaan tanpa ampun hingga tiba pada hari ketiga. Pisau yang Blood gunakan bahkan patah di dalam tubuh Duncan. Dengan kejam, Blood menusuk mata kirinya. Hello? You broke my favorite knife. Broken my favorite. Meski hampir kehilangan seluruh tenaganya, malam itu Duncan berhasil melepaskan ikatannya dengan menggunakan potongan pisau yang tertinggal dalam tubuhnya. Keesokan harinya, saat para anak buah Blood mendekat, Duncan dengan cepat menyerang mereka semua. Melihat kejadian ini, Blood panik. Ia berlari memanggil anak buah lainnya untuk segera menghabisi Duncan. Beberapa waktu kemudian, Duncan yang terluka berjalan tertatih-tatih menemui rekannya, Jasmine. Ia meminjam ponsel Jasmine untuk menghubungi Vivian dan memberitahu bahwa dirinya masih hidup. Me for the girl. Dalam tidurnya, Duncan kembali dihantui kenangan lama, masa penuh trauma ketika ia keliru menghabisi target yang salah.
Saat terbangun, tubuh Duncan sudah dirawat dan diperban oleh Jasmine yang dengan sabar menolongnya sepanjang hari. Should help. There you go. Yeah. Setelah memberinya obat khusus, Jasmine membawa Duncan ke sebuah gudang senjata untuk mempersiapkan segala yang ia butuhkan. Di sana terungkap bahwa Jasmine ternyata juga seorang pembunuh bayaran sama seperti Duncan. Okay, Duncan. How can I help you? Okay, here we go. Dalam perjalanan, Duncan kembali menghubungi Vivian untuk mengatur sebuah pertukaran. Ia bersedia menukar dirinya dengan Camille. Mendengar hal ini, Blood langsung memerintahkan Vivian dan kelompoknya menuju lokasi pertemuan. Always right. Let's go! We have his general vicinity, but we need another call. Setibanya di tempat itu, Duncan segera memberitahu Vivian bahwa ia sudah menunggu di sana. Tak lama kemudian, Vivian dan pasukannya tiba dan melihat Duncan berdiri tegap di hadapan mereka. Yeah. Figured he wouldn't kill me. You're bad. Melalui kamera pengawas, Blood memantau anak buahnya yang bersiap membunuh Duncan karena ia memang berniat mengkhianatinya. Beruntung, Duncan yang sudah menduga hal tersebut lebih dulu menyiapkan beberapa senjata otomatis yang ia dapatkan dari Jasmine. Mengetahui rencananya gagal, Blood mengumpulkan lebih banyak anak buah untuk menghabisi Duncan. Namun tak lama kemudian Duncan muncul dan berdiri tepat di hadapan Blood dengan penampilan yang begitu mengerikan. Para pasukan khusus yang disewa Blood ketakutan dan langsung memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Duncan menghampiri Camille yang terbaring lemah dan segera membawanya pulang. Keesokan harinya, Duncan terbangun dan mendapati Camille sudah tidak ada di tempat tidurnya. Terungkap bahwa selama ini Camille adalah orang yang selama bertahun-tahun menerima sumbangan dari Duncan. Itu karena dulu Duncan pernah menghabisi kedua orang tua dan adik Camille. Kesalahan besar karena ia mengira keluarga itu adalah targetnya. Sebagai bentuk tanggung jawab, Duncan membiayai pendidikan dan kehidupan Camille sejak kecil. Meskipun masih terluka secara batin, Camille akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Kali ini, Camille dan Duncan memutuskan untuk menjalani hidup bersama dan film pun berakhir.